Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa bertemu lagi dalam acara kajian pada maghrib di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi usaha sederhana dalam melanjutkan tradisi yang mulia. Saya singkat ya pembukaannya karena pilih tercekap di waktu sana. Baik, kemarin sudah dijelaskan tentang hikmah penamaan kitab suci Al-Quran, Pak ya. Bahwasanya kemarin kita membahas kenapa di dalam ajaran Islam ini, Ibu, Bapak, semua ritual dan konsepnya diberi nama. Ya, semuanya diberi nama. Kata para ulama ahli bahasa, penamaan ya, itu fungsinya litasawur, supaya menjadi gambaran yang benar, yang nantinya berkembang jadi niatun ya. Kemudian nama itu ada dua macam, yang dikenal di zaman jahiliyah dan yang tidak dikenal di zaman jahiliyah. Kalau yang dikenal di zaman jahiliyah berarti Nabi merubah nanti maknanya ya. Maknanya dirubah menjadi makna yang baru ya. Sedangkan bagi nama-nama yang tidak dikenal di zaman jahiliyah, itu Nabi mengajarkan konsep yang baru. Ini sudah detailnya kemarin ya. Maka Al-Quran diberi nama Al-Quran dari sekian banyak nama kitab tersebut. Di dalam Quran disebut juga Tazkirah, disebut juga Al-Kitab, disebut juga Al-Furqan. Tapi kenapa Al-Quran yang dipilih? Itu kata Syekh Manaul Qotton ya, berasal dari Al-Quran itu penamaannya berasal dari kata Qur'un, Pak ya, yang secara bahasa artinya al-jam'u wa dhammu, mengumpulkan atau menghimpun. Quran juga pernah menyebut kata Qur'un bagi sesuatu yang berkumpul. Itulah aturan hukum tentang menstruasi bagi ibu ya, yang setiap bulan ternyata di perut ibu ada yang berkumpul ya. Itu kan sel telur. Maka Quran menyebut haid dengan lafadz Qur'in, dari kata Qur'un yang artinya sel telur yang berkumpul yang kemudian membusuk, harus dibuang ya karena tidak dibuahi, mohon maaf, itu menjadi darah haid. Ini ya, kata dokter 14 abad yang lalu Quran sudah menyebut bahwa haid itu berasal dari sesuatu yang berkumpul. Ini dalil bahwa kata quru itu berarti mengumpulkan. Maka di dalam bahasa Arab kita juga mengenal kata kerja qoro'a. Qoro'a itu membaca ya. Kenapa membaca disebut qoro'a? Dari kata Qur'un sama, yang artinya mengumpulkan. Karena membaca itu aktivitas mengumpulkan huruf jadi kata, kata jadi kalimat, kalimat jadi paragraf untuk diambil makna gitu ya. Nah, kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, al-qiraah atau bacaan artinya menggabungkan huruf-huruf dan kalimat antara satu dan yang lain dalam bacaan dengan tartil. Maka kesimpulannya secara definisi ya, arti bahasa, Al-Quran disebut Quran karena kitab suci yang mengumpulkan. Pertanyaannya, mengumpulkan apa? Para ulama ahli tafsir banyak berpendapat. Saya ambil 3 yang paling masyhur. Yang pertama, mengumpulkan kitab suci umat terdahulu. Nih. Yang kedua, mengumpulkan seluruh isyarat keilmuan. Yang ketiga, untuk memahaminya kita harus mengumpulkan ayat-ayat yang saling menjelaskan ya, yang maudunya sama. Maka tidak boleh bagi kita menyimpulkan apapun di dalam Quran hanya dengan sepenggal-sepenggal ayat, tidak boleh. Harus dikumpulkan seluruh ayat berkaitan tentang sholat misalkan, baru seluruh ayat itu dikumpulkan lalu dikaji, dipahami dan menjadi makna yang utuh sehingga bisa disimpulkan. Kemarin disebut mengumpulkan kitab-kitab umat terdahulu. Sudah ya. Ini ayat-ayat yang sama dari Quran, kemudian dari kitab Torah, kitabnya orang Yahudi,
ya, di Sefer Devarim atau kitab ulangan kata orang Kristen, ayat yang sama tentang ketauhidan. Kemudian di Injil teks Septuaginta berbahasa Yunani Koine kemarin sudah, ya. Lalu juga di surah Al-Anbiya 105 dengan kitab Zaburnya Nabi Daud pasal 37 ayat 29, ya. Tos saya tanya. Nah, anu kedua, Al-Quran mengumpulkan seluruh isyarat keilmuan. Kalau tidak salah kemarin habis waktu di sini ya, setelah menjelaskan kalimat kulun fi falakin, ya. Ini Bapak Ibu, bagaimana Al-Quran itu ternyata bukan hanya hebat secara makna, tapi juga hebat secara lafad. Bagi yang tidak mengikuti kemarin, saya ulas sedikit ya. Quran surah Al-Anbiya ayat 33 ini menyebutkan sesuatu yang fenomenal di dalam dunia sains. Berapa banyak orang barat yang masuk Islam karena ayat ini, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Para ulama ahli tafsir sampai membahas kenapa urutannya seperti ini. Khalaqa lail, apa lail? Malam, wan nahar dan siang, wasyamsa dan matahari, wal qamar dan bulan. Kenapa urutannya tidak begini Pak? Malam, siang, bulan, matahari, kan gitu mah enak. Malam dulu kan yang disebut di sini. Kalau malam dulu lalu siang, harusnya bulan dulu baru matahari. Eta ulama ahli tafsir sampai membahas gitu ya. Kange urang masih karena terjadi perhatian banyak. Tapi para ulama ahli tafsir membahas kenapa urutannya seperti ini. Maka ya dicoba untuk ditafsirkan dengan cara tafsir birro'yi atau tafsir dengan ilmu, ya, bukan dengan riwayat, ya, tapi dengan ilmu yang ada sekarang dan ulama yang berhak menafsirkan birro'yi, tidak sembarang orang. Maka ulama-ulama kontemporer sekarang menjelaskan apakah ini mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan bagaimana posisi bulan dan bintang, bulan dan matahari di langit sana, ya. Karena an-nahar dan asyamsu ini Ibu, ini adalah satu hal yang berkaitan, ya. Sebab akibat, ada siang itu karena ada matahari, ya. Karena itu harus bersanding di tengah memang. Ini menunjukkan satu benda yang sama di tengah, inti dari segala sesuatu. Sedangkan lail dan qamar juga sama. Malam itu identiknya dengan bulan. Dan ini adalah jalur daripada bulan. Sehingga apabila dilihat di luar angkasa sana, memang bulan itu berada di luar jalur matahari, terus mengelilingi matahari sambil juga mengelilingi bumi. Kemudian yang paling fenomenal adalah kalimat kulun fi falakin. Kulun fi falakin yang pertama harus diketahui ini adalah menurut para ahli bahasa gaya bahasa palindrom. Palindrom itu apa? Dibaca dari depan ataupun dari belakang bunyinya sama. Cek sim kuring sigah permen sugus gitu Pak. Sugus, baca ti pengker Pak. Sugus sami. Atau mih nisin. Nisin baca ti pengker nisin. Margi direkam engke perusahaan sugus jeung nisin bayar kasim kuring tos diiklankeun. Nah, ini kulun fi falakin dibaca dari depan, kulun fi falakin dibaca dari belakang pun sama. Cobi Pak, awas ti pengker ya. Kaf ya. Ku lan lun fa fi fa la kin. Terus ini gaya bahasa palindrom di Quran banyak. Contoh lain misalkan Rabbaka fakabbir. So, ku bapak sareng ku ibu engke serat di buminya Rabbaka fakabbir. Baca ti pangkar Rabbaka fakabbir. Itu keindahan gaya bahasa Al-Quran. Banyak sekali ya keindahan gaya bahasanya. Ini salah satunya. Itu yang pertama, gaya bahasa palindrom. Yang kedua, tolong carikan di antara huruf-huruf ini manakah yang tidak punya pasangan. Nah, huruf iya, ya Pak ya. Posisinya di mana Pak? Di tengah. Seolah-olah huruf iya ini adalah inti dari segala sesuatu. Naon bahasa Inggrisna core, inti, pusat.
banyak pusat dari segala sesuatu yang nanti benda-benda yang lain beredar di sekitarnya gitu. Nah, maka huruf ya ini sebagai inti dan pusat posisinya di tengah. Kemudian tolong dilihat huruf apakah yang paling dekat dengan inti tersebut ke depan ke belakang. Huruf fa gitu Pak. Ya, ke depan huruf fa, ke belakang pun huruf fa. Maka ini adalah jalur huruf fa. Yang lebih jauh dari fa, huruf setelah fa, lam ya. Lam ke depan, ke belakang pun lam. Ini seolah jalur huruf lam. Muter lam nadidinya. Tetiasa lam di dia. Ya, kenabrak kanu fa ieu. Ya, ini fa, ini lam. Yang paling jauh kaf. Ini track atau apa namanya? Jalur ya, peredaran huruf kaf. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bukankah ini bentuk tata surya kita di luar angkasa? Dan secara makna kullun fi falaki yasbahun itu artinya semua beredar pada garis edarnya. Tuh. Ya. Ini oh iya anu dipisahkeun Pak. Ya samalah gitu ya. Itu satu ya, kemarin kehebatan gaya bahasa Al-Qur'an sebagai kitab yang mengumpulkan isyarat keilmuan. Jadi sekali lagi Al-Qur'an bukan kitab ilmu pengetahuan alam. Ya. Al-Qur'an bukan kitab sains, tetapi bukan kitab sains SAINS gitu Pak. Tapi kitab sign, tanda SIGN. Ya, tanda bahwa ini benar gitu Pak. Maka kita yang harus menggali sendiri dan memahami tanda-tanda tersebut. Contoh lain yang pernah saya jelaskan itu adalah tentang kulit banyak. Kulit tea. Jadi Profesor Tejasen dari Thailand menemukan bahwa organ tubuh manusia ini yang bertanggung jawab terhadap rasa sakit ternyata selaput tipis di bawah kulit gitu ya. Selama ini ilmu kedokteran memahami organ yang bertanggung jawab terhadap rasa sakit itu hanya urat di dalam otak, urat kecil itu banyak. Maka profesor ini dari Thailand ya disodorkan kepada Quran terjemahan bahasa Inggris Yusuf Ali dan dibacakan surat An-Nisa 56 oleh seorang mahasiswa muslim gitu Pak. Kami umat Islam sudah tahu dari dulu kalau kulit itu memang berfungsi untuk menghantarkan rasa sakit. Ayatnya tentang Allah sedang menyiksa penduduk neraka ya. Innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naron. Orang yang kufur terhadap ayat kami nanti masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka gosong tos kabakar Pak di neraka genghek tutung. Badalnahum juludan goiroha, kami gantikan dengan kulit yang baru. Disebut juludan, kulit. Julud jaldah itu kan kulit ya. Makanya buku dulu dijilid, tajilidnya tina kulit pan Pak nya dulu gitu. Dijilidnya maksudnya nya di seratna dina kulit janten kitab. Julu dan goiroha diganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzuqul azab, supaya merasakan sakit. Nah, supaya merasakan sakit azab. Dengan ayat ini Profesor Tagata Tejasen masuk Islam dan mengatakan Al-Quran tidak mungkin buatan manusia. Kemudian isyarat tentang perbedaan huruf di dalam Quran. Misalkan Allah menyebut kota Bakkah di Ali Imran 96, tetapi di ayat yang lain justru kota itu disebut Mekah. Jadi di Quran ada dua versi kota Mekah, ada Bakkah, ada Mekah. Kata para ulama ahli tafsir, Bakkah itu sepakat semua nama kuno kota Mekah. Itu sepakat. Tapi pertanyaannya, apa kepentingannya Allah memperkenalkan nama kuno kota Bakkah kepada kita? Ternyata dengan memahami bahwa Bakkah adalah nama kuno kota Mekah, kita bisa membuka kitab suci orang lain
Misalkan kitab Zabur yang di dalamnya masih memuat kata bakah ini ya. Nih tentang ibadah haji. Jadi Yahudi, Kristen juga diwajibkan ibadah haji dulu ya. Saya bahkan baru ketemu sekarang ayatnya di dalam Torah. Di dalam Torah, kitab Torah orang Yahudi asli berbahasa Ibrani, saya punya di rumah. Itu ada ayat yang berbunyi di kitab kalau tidak salah di Sefer Shemot ya. Sefer Shemot itu kitab Keluaran. Disebutkan perintah haji di sana. Ayatnya berbunyi Shalosha regalim tahogli vesanah. Laksanakanlah haji bagiku 3 kali dalam setahun. Jadi di nasa tahun teh kapungkur Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa itu berhaji berapa kali? 3 kali. Urang mapan setahun sekali ge henteu banyak. Setahun sekali ge henteu urang mah saumur hirup sekali. Nah, ini harus ada yang diluruskan ya. Bahwa ibadah haji itu sering dianggap wajib bagi yang mampu, bukan begitu ya. Itu salah. Ibadah haji itu wajib bagi seluruh umat Islam. Karena itu masuk rukun Islam. Atur bagi yang mampu mah moal lebet kana rukun Islam Pak, jeung moal wajib atuh. Ai bersyarat mah. Ibadah haji itu wajib bagi seluruh umat Islam. Tapi yang tidak sanggup untuk berangkat di akhirat dimaafkan gitu. Eta tafsiran maksud non bagi yang sanggup di perjalanannya teh kitu, sanes pengecualian. Ya. Ibadah haji antahujal bait gitu kan ya, manis tatoa ilaihi sabila. Manis tatoa ilaihi sabila ini bukan diartikan sebagai muqayyad dari kewajiban haji, bukan ya. Jadi tetap saja mutlak bagi seluruh umat Islam wajib. Tapi bagaimana orang Islam yang keburu wafat dan tidak sempat melaksanakan haji? Alasannya berbagai macam, tidak punya ongkos misalkan akomodasi ya, atau tidak ada kesehatan, kesanggupan, kekuatan ya, atau memang tidak sempat karena umurnya keburu wafat. Nah, bagi itu kan termasuk kepada orang yang tidak istato'a ilaihi sabila gitu. Nanti di akhirat dimaafkan karena di dalam hatinya sudah ada niat berangkat haji. Jadi tidak boleh begini, urang mah ada pamohalan piraku bisa init haji, tegaduh kahoyong di hati, itu tidak boleh. Minimal harus ada keinginan di dalam hati. Dan seperti yang pernah dijelaskan, keinginan niat di dalam hati dari tasawur yang benar kemarin itu sudah dicatat oleh malaikat dan sudah mendapat satu kebaikan haji, hanya karena ingin saja gitu ya. Terus Pak, sekarang misalkan kita lihat lagi keindahan lafaz Al-Quran, misalkan dalam ayat kursi. Bapak sareng ibu, ieu mah ayat uningan, ayat populernya kangge jalmi nu borangan, disangkina bisa ngusir setan gitu. Padahal bukan begitu maksudnya ya. Maksudnya bukan ayat kursi ini kalau dibacakan setan jadi takut, bukan begitu ya. Tapi orang yang paham kepada ayat kursi, maka ketauhidannya itu ditakuti oleh setan. Jantan nu dipikasieun teh ayat kursina atau nu macana. Nu macana. Kalau dipahami ayat kursina, mata ditempel-tempel dina tembok, dina panto. Eta mah moal kukumaha setan ge, maca setan ge. Kan setan teh jin banyak. Kan dina Quran jelas jin itu ada yang mendengarkan Al-Quran dan ada yang muslim. Kalau yang muslim berarti membaca Al-Quran, dibaca ku jin teh napalkeun ayat kursi cenah kitu Pak. Jadi sanes ayat kursi nah intinya. Tapi orang yang memahami ayat kursi gitu Pak. Lihat Bapak dan Ibu keindahan ini, salah satu contoh saja ya. Salah satu contoh saja. Karena kalau disebutkan semuanya keindahan gaya bahasa Al-Quran itu tidak terhitung Pak ya, tidak terhitung. Contoh ayat kursi Pak, ini kan satu ayat ya di surat Al-Baqarah. Tetapi meskipun satu ayat, ini ada berapa wakof nih? Satu wakof itu satu kalimat gitulah ya, satu jumlah, satu pernyataan. Hitung Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, satu. La ta'khudhuhu sinatu wala
naum. 2, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. 3, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. 4, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. 5, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. 6, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. 7, wala ya'uduhu hifzuhuma. 8, wa huwal aliyul azim. 9. Jadi ada 9 sentence atau 9 pernyataan. Nah, maka hebatnya Pak, ayat kursi saya tidak akan menjelaskan maknanya karena sudah masyhur lah ya ayat kursi mah. Tapi ingin mengungkap gaya bahasa yang indah gitu Pak. Gaya bahasa nahungkul. Ternyata dari 9 pernyataan ini Pak, secara unik kalimat nomor 1 itu berkaitan langsung dengan kalimat nomor 9. Kalimat nomor 2 dengan kalimat nomor 8. Terus nomor 3 dengan nomor 7, nomor 4 dengan nomor 6, dan kalimat nomor 5 itu munfarid sendirian di tengah. Karar itu Pak, dina Quran mah seueur karar itu gaya bahasa teh. Nah, misalkan yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, disebut nama Allah, Zat Sang Maha Pencipta Allah. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Al Hayyu Al Qayyum. Jadi 3 nama Allah disebut. Allahna, Asmaul Husnana 2. Terusnya, coba tinggal pernyataan nomor 8. Wahwal Aliyul Azim. Wahwa, dan Dia. Dia di sini siapa? Allah. Al Aliyu Maha tinggi, Al Azimu Maha agung. 2 Asmaul Husna. Saminya pernyataan atau kalimat nomor 1 menyebut nama Allah dan 2 Asmaul Husna. Kalimat nomor 9 pun menyebut nama Allah dan 2 Asmaul Husna. Kalimat yang kedua, la takhuduhu sinatu wala naum, tidak menyentuhnya rasa ngantuk dan juga Dia tidak tertidur. Allah teh henteu kulem ya, tidak tidur. Kalimat kedua ini nyambung sekali dengan kalimat nomor 8. Kieu Pak, kedah ngartos heula sinnah teh naon? Sanesina ya, sinnah sareng naum. Sinnah mah bayangkeun pami Bapak nuju jumaahan pas khotib naik mimbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Ta eta sinnah. Nunutan gitu. Sinnah. Upami tos ka kuping nyegrek, segrok ta eta naum. Gitu banyak. Jalmi mah naha make jeung sinnah, Allah mah henteu sinnah. Karena jalmi mah Pak jenuhan. Teu percanten taruskeun ka satpam. Komo satpam nu ngajagi CCTV. Itu tunduh Pak. Pasti nunutan gitu. Ngajagi kamera banyak. Pasti nunutan gitu lah. Karena jenuh, tidak ada aktivitas pasti jenuh. Kalau Allah tidak. Nabi Musa dulu pernah berkata kepada Allah ketika di Gunung Sinai menerima Taurat, ya Robbi, apakah anda, ya Robbi arini angzur ilaika, ya Allah perlihatkan zatmu kepadaku, aku ingin melihatmu, gitunya. Tadi jawab ku Allah, tadi antep weh gitu. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Allah apakah engkau tertidur? Lalu Allah menjawab, Musa, peganglah satu bejana berisi air, lalu jangan kau lepaskan sampai aku perintahkan. Cepengan ku Nabi Musa teh kieu mangkok di caian Pak, diantep ku Allah teh satu nuhna eta mah nya Nabi Musa ge jangkung badag ge dan nunutan banyak murag mangkokna Pak peupeus caina bahe. Lalu Allah berfirman, Musa, itulah gambaran nasib bumi ini kalau aku tertidur. Seolah teh gitu gegabah nyarita teh kitanya mun bahasa urang. Nah, maka di sini sinnah dan naum itu sifat manusia. Allah itu mana? Kalimat ke-8, wala ya'uduhu hifzuhuma, Dia tidak kelelahan menjaga keduanya. Maksudnya langit dan bumi. Ya'uduhu hifzuhuma, teu capek-capek acan. Nanti ayat ini sebetulnya juga menjawab tuduhan orang Yahudi Pak di dalam kitab Torah yang menyebut Allah itu capek dan istirahat setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa 6 hari, istirahat di hari ke-7. Yahudi menyebut hari pertama Ahadnya sami jeung urang. Ahad, Isnin,
Selasa gitu Pak, Ahad, Senin, Salasa gitu, Rebo, Kamis nya kalima. Jumuah tadugi ka Jumuah cenah Allah teh nyiptakeun langit jeung bumi, lalu istirahat di hari Sabat. Matak Yahudi mah liburna teh dinten Sabtu. Orang Kristen liburna hari Minggu ya, ku Kaisar Domingus pan kapungkur hari Minggunya. Kristen itu sejatinya dari Nabi Musa, tadi pertanyaan dari Pak Haji ya, itu hanya untuk Bani Israel, dan itu ada di dalam kitab Bible. Di dalam Bible nawai ayat Nabi Isa Yesus Kristus berkata, janganlah kamu pergi kepada orang-orang Gentile. Gentile teh naon? Nya di luar Israel, atau ke orang Samaria di Israel Utara, tapi aku diutus untuk Bani Israel. Itu ada ayatnya. Lalu kenapa disebarkan ke seluruh dunia? Gara-gara dibawa masuk ke Eropa oleh Paulus nya, yang merusak ajaran Nabi Isa dari dalam. Maka ketika ajaran Paulus diterima di Eropa, Kaisar Konstantinus ya menjadikan Kristen versi Paulus ini sebagai salah satu ajaran di Romawi. Makanya dia menerima ajaran Paulus ya untuk rakyatnya, tapi dianya sendiri tidak masuk Kristen. Lalu dia menyebut ajaran ini dengan istilah Katolik. Katolik teh bahasa Inggris nama universal gitu. Universal teh untuk seluruh dunia gitu. Matak disebarkan ke mana-mana gitu. Ya, itu Konstantin ya yang menyebarkan ajaran Paulus Katolik. Nah, maka Yahudi menyebut Allah capek di hari Sabtu, makanya mereka libur hari Sabtu. Kristen libur hari Minggu. Indonesia Sabtu libur, Minggu libur, Pak. Dulu awalnya libur itu Minggu hungkulnya, kapungkur mah, karena sisa-sisa dari penjajahan Belanda, yang mana notabene adalah orang-orang Kristen ya, Katolik. Lalu tiba-tiba Sabtu pun menjadi libur, dikenal dengan istilah weekend-nya. Kenapa? Karena ada permintaan dari orang Yahudi supaya Sabtu itu jadi hari raya libur. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, umat Islam liburnya itu hari Jumat. Maka mudah-mudahan kita doakan ke depannya libur itu jadi 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Islam, Yahudi, Kristen. Mudah-mudahan agama yang lain juga tidak minta gitu. Buddha nyungkeun, Hindu nyungkeun, libur unggal dinten, Pak. Nah, lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Nah, ini Pak, aduh harus dijelaskan ya. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard, Pak, ada 2 nama Asmaul Husna Allah ya. Ada Malik, mimna panjang, ada Malik, bentennya. Upami nu mimna panjang Malik yang sering kita baca di surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Naon hartosna? Raja, penguasa. Tapi upami mimna pendek Malik, hartosna naon? Yang memiliki ya, milik itu. Manusia kadang-kadang dia menguasai tapi tidak memiliki. Penguasa di dia saha? Pak RW. Apakah Pak RW memiliki rumah orang dia? Bumi orang dia sadayana kagungan Pak RW sanes. Sanes, padahal penguasana Pak RW. Atau bapak dan ibu yang memiliki rumah di sini. Bapak pemilik rumah bapak sendiri, ya, bapak penguasa tidak di tempat ini, belum tentu. Penguasana Pak RW gitu. Jadi penguasa dengan pemilik itu terpisah. Ya, kalau manusia tidak mungkin memiliki semuanya, tidak mungkin menguasai semuanya. Tapi kalau Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Lihat, ini kalimat ketiga nyambung dengan kalimat ketujuh. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, luas kerajaannya, kekuasaannya gitu. Meliputi langit dan bumi. Allah mah nu memiliki, oge anu menguasai gitu, Pak. 4. Man dzalladzi yashfa'u, siapakah yang bisa memberikan syafaat indahu nanti di hadapan Allah di akhirat, illa biizni, kecuali hanya dengan izin Allah. Syafaat teh, Pak, aduh nya, yang menentukan nanti seseorang bisa masuk ke surga. Tidak ada yang bisa mengizinkan.
tidak malaikat, tidak para nabi, semuanya hanya izin Allah. Jadi ada di tangan Allah segala sesuatu ya, dan Allah Maha berkehendak. Ini yang 4 ya, kalimat 4 nyambung dengan kalimat 9 ke-6, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tuh, mata suka ada ungkapan masya Allah ya. Dan tidak ada ya yang meliputi sesuatu pun kepada ilmunya kecuali apa yang diizinkan oleh Allah, dikehendaki. Jadi Allah yang memegang perizinan ya. Kan ada masya Allah. Makanya masya Allah itu Pak bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Tiasa duanana masya Allah mah. Jeger anu tabrakan. Innalillahi katingali Allah ngantunkeun atanapi misalkan luka, masya Allah. Itu boleh ya. Aya budak leutik apal Quran norolang nalal Quran, masya Allah. Itu tiasa. Ya, masya Allah itu bisa kepada keduanya. Karena kita belum tahu yang terjadi ini menurut kita baik atau buruk, belum tentu menurut Allah juga sama. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal baik bagimu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu jelek bagimu. Maka masya Allah itu sekehendak Allah, badai buruk badai baik menurut kita belum tentu menurut Allah sama. Itu masya Allah. Tapi kalau kebaikan saja itu khusus subhanallah ada. Jadi sanes kieu subhanallah kanggo nu buruk, masya Allah kanggo nu baik sanes kitu nya. Justru subhanallah itu untuk yang baik, bertasbih. Cenapan subhanallah mah maha suci Allah. Allah itu suci dari keburukan. Ta eta Pak akibatna upami sering teuing maca terjemah. Maca Quran terjemah, hadis terjemah, teu ngartos bahasa Arabna gitu. Subhanallah mah sanes suci hartos napan? Nya. Suci dina bahasa Arab mah naon? Zakiyun, zakat, tohurun, nya. Tohir itu suci. Ya. Tapi upami atanapi kholasun ya, itu juga suci murni. Upami subhanallah mah tina sabbaha. Hartosna naon? Nyebrang. Tinggal Nabi tos nyebrang ti Mekah ka Masjid Aqsa, ti Masjid Aqsa nyebrang ka langit ka-7. Surat Al-Isra nya, Isra Mi'raj, kumaha kalimat awalna? Subhana ladzi asra bi abdi. Subhanalladzi asra. Allah yang menyeberangkan. Naon maksudna? Kun payakun, Pak. Kun itu kalimat Allah, fayakunu maka berproses. Ciptaan Allah itu Allah yang memprosesnya, menyeberangkan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Contoh di kebon aya cau tina hejo leutik tuas gitu Pak, bororaah katiasa dipeseknya, dikereut ge di raosan kesed Pak, teu enak. Biarkan beberapa lama menjadi kuning membesar, yang asalnya alot kulitnya jadi mudah dikupas, rasanya jadi manis. Eta teh ku patani di gulaan. Pupuk 1 kilo, gula 2 parapat, saparapat gitu. Bukan ya, tapi Allah yang menyeberangkan dari keras menjadi lunak, dari alot menjadi empuk, dari keset ya, naon menjadi manis gitu Pak. Subhanallah teh. Ngan teu aya bahasa nu pantes dina bahasa Indonesia kanggo nerjemahkeun subhanallah. Manya Allah yang maha menyeberangkan, yang maha memproses, tegenaheun. Di idiomkeun, dicanak idiomna maha suci Allah dari segala kekurangan maksudna gitu. Maha suci Allah dari kegagalan penciptaan gitu maksudna teh. Jadi subhanallah itu untuk yang baik. Ciptaan Allah yang berproses ini, lihat pelangi, indah ciptaan Allah. Subhanallah itu Pak. Tinggal surat An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath. Apabila pertolongan Allah datang dan putu Mekah ya, kota Mekah dibebaskan. Kadituna kumaha? Wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Eta teh kebaikan keburukan. Mekah ditaklukkan, penduduk Mekahna masuk Islam, kebaikan keburukan. Kebaikan kadituna naon ayatna? Fasabbih, maka bertasbihlah subhanallah. Nah gitu Pak, janten
Di kalimat yang keempat tentang perizinan syafaat nyambung dengan kalimat yang keenam, segala sesuatu Allah yang berkehendak. Masya Allah. Terusnya hiji sareng salapan tentang nama dan asmaul husna, 2 sareng 8 tentang ngantuk dan kelelahan, 3 dengan 7 tentang kepemilikan dan penguasaan, 4 dan 6 tentang perizinan. Nu terakhir kalimat cicing di tengah Pak, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan dan apa yang ada di belakang. Cocok kanggo di tengah gitu. Ke depan hiji 2 3 4, ke belakang genep 7 8 salapan. Itulah. Ini keindahan ayat kursi. Cobi Pak, tiasa henteu urang berbicara dengan gaya bahasa seperti ini. Sok ayeuna nyarios. Nya, salapan kalimat, nu hiji nyambung jeung salapan, 2 nyambung jeung 8, tiasa teu. Kabujeng lieur, Pan. Kabujeng lieur. Ya, tapi Allah itu berfirman dengan gaya bahasa seperti ini. Atau keindahan di dalam Quran juga ada pada tikror. Bapak Ibu uningat tikror sanes TikTok. Tikror, mengkaji tikror bisa mengembangkan otak, tapi mengkaji TikTok menyusut otak. Hati-hati nanti kalau Bapak Ibu putra putri suka main TikTok, carek wagel Pak, sing nyaah kepala putra ieu reksak lah TikTok, gelo berjamaah. Bayangkan ku Bapak, generasi terbaik itu ada di mana? Di para sahabatnya. Khairul qurun qarni, kata Nabi. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi Nabi dan para sahabat. Kabayang ku Bapak, para sahabat tengah peuting ngajajar tiluan kikituan. Ya, aya mah aya kos nu gelo. Tapi di zaman urang kararitu jelema teh gitu Pak. Gara-gara aya HP nu nganggo aplikasi TikTok, gelo berjamaah Pak. Itu menyempit nanti otaknya. Ya. Ujug-ujug kunuju ngobrol teh banyol. Ujug-ujug nanaon teh heureuy, hayangna teh seserian gitu Pak. Ya. Ini rusak. Nah, itu bukan TikToknya jadi karena TikToknya tikror ya mah. Tikror itu apa? Pengulangan di dalam Quran. Pengulangan di dalam Al-Qur'an. Yang paling masyhur pisan surat naon Pak nu diulang-ulang? Surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aya selang deui sakalimat, sebat deui fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Indah itu Pak. Karena menggugah ya hati kita untuk lebih memperhatikan gitu Pak. Ternyata itu adalah gaya sastra Timur Tengah Pak. Gaya sastra Timur Tengah yang kalau di Timur Tengah ada kitab yang lain pasti memiliki gaya seperti itu. Contoh ya, kitab Zabur. Saya buka nih, kitab Zabur juga memiliki gaya bahasa tikror. Iya Pak. Kaos tuh kelas kerap. Ini gaya bahasa urang agengkeunnya. Waduh, hilap tadi alfabetan Pak. Ya. Saya baca saja ya. Ini bacanya khodu li yahwah qitof qile olam hasdo gitu Pak. Jadi ujungnya ini berbunyi qile olam hasdo. Allah itu kasih sayangnya meliputi alam semesta bagi semuanya gitu. Ini nanti di ayat kedua sama khodu lagi, lalu kalimat lain ujungnya diulang lagi qile olam hasdo. Ayat ketiga sami nerangkeun nu sanes qile olam hasdo sami. Jadi pamidina Quran mah surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, selang sakalimat ulang deui fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Selang teras dina Zabur ge kieu sami. Ini gaya bahasa Timur Tengah. Indah banyak. Terus, nah ini yang kedua ya. Kemudian yang terakhir sebagai penutup kan naon namina teh Al-Qur'an disebut Quran karena kitab suci yang mengumpulkan kitab suci umat terdahulu, mengumpulkan seluruh isyarat keilmuan
dengan keindahan bahasanya semuanya. Lalu 3, mengumpulkan ayat-ayat yang maudunya sama. Di dalam Quran temanya itu hanya ada 30 juz, 114 surat, 6.000 lebih ayat. Itu tema mung satilu-tilu napa? Ya. Tema akidah, ketauhidan, apakah akidah Islam atau akidah yang salah gitu ya, akidah agama lain. Lalu hukum, ya, apakah hukum Islam atau hukum agama lain? Juga kisah-kisah orang terdahulu, apakah orang soleh atau orang salah. Nah, maka misalkan pantas saja ada riwayat hadis Ali bin Abu Thalib bercanda kepada nabinya. Saur Nabi teh, baca Quran. Semua sahabat membaca, ayo bacakan Quran bagiku. Nabi sok ngadangukeun. Jadi saur saha urang hungkul nu sok nyetel murotal teh Pak, Nabi ge sok nyetel murotal. Ngan sanes ku MP3 ku jalmi, baca kitu cing Nabi teh. Baca, Nabi ngadangukeun. Kitu nya. Lalu Ali diam setelah membaca beberapa saat, lalu diam. Kata Nabi, "Kenapa kamu diam?" Saur Ali, "Alhamdulillah tos beres." Cenah kitu. Beres kumaha? Bukankah Al-Ikhlas itu 1/3 Quran? Saur Ali teh. Saur Nabi teh, "Ya, saya baca Al-Ikhlas 3 kali." Cenah kitu nya. Jadi Quran full gitu, Pak. Ya, seperti lu kali tilu. Maksudnya Al-Ikhlas itu kesimpulan dari tema yang pertama ini, tema akidah. Sebanyak-banyaknya itu ayat di dalam Quran tentang akidah, itu semuanya disimpulkan terwakili oleh surah Al-Ikhlas gitunya. Itu wakil. Nah, Al-Quran untuk dipahami isinya kita harus mengumpulkan. Ini singkat saja ya. Singkat saja. Misalkan kita ambil tema kisah-kisah orang terdahulu, Bu. Kalau tidak salah saya pernah menjelaskan ini ya, tapi ya bilih hilap deui. Tentang iblis. Nah, nya iblis di Quran. Bapak membaca surat Al-Baqarah saja, kalau ingin tahu siapa iblis tidak akan terjawab. Bahkan jadi kesimpulan yang salah. Itu Imam Ibnu Katsir yang menjelaskan di dalam Muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Urang mah biasana Muqaddimah teh tara dibaca. Padahal Muqaddimah itu sangat penting, ya, harus dibaca. Kata Imam Ibnu Katsir dalam Muqaddimah, tidak boleh menyimpulkan apapun dari Quran hanya dengan sepenggal-sepenggal ayat. Penafsiran yang terbaik daripada ayat Quran adalah menafsirkan dengan ayat yang lain. Kalau tidak ada keterangan dalam ayat yang lain sudah habis, baru kita melibatkan riwayat hadis, gitunya. Kalau tidak ada dalam hadis, baru mengambil athar sahabat dan seterusnya. Misalkan di surah Al-Baqarah disebut iblis. Kalau kita ingin tahu siapa itu iblis, hanya dengan membaca Al-Baqarah saja tidak bisa. Karena nanti Allah kesimpulannya akan salah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kami perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Oh, ini kan hitobnya atau lawan bicara Allah malaikat. Iblis disebut di dia, berarti iblisnya malaikat kan gitu, Pak. Itu kesimpulan yang terburu-buru. Bahkan orang Kristen itu menyebut iblis dengan sebutan the fallen angel. The fallen angel, malaikat yang jatuh dari langit. Nah, sebetulnya untuk memahami siapa iblis, kita harus mengumpulkan seluruh ayat tentang iblis, bahkan kalau perlu seluruh ayat tentang malaikat. Misalkan di surat At-Tahrim ayat 6, malaikat disebut makhluk yang la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pasti taat ke Allah, tidak mungkin maksiat. Selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini iblis diperintah sujud tidak melaksanakan. Berarti kan paradoks banyak patojaiyah. Nah, kita punya kesimpulan baru sekarang, iblis tidak mungkin malaikat, gitu Pak. Jadi kesimpulan baru ini bisa didapat setelah membaca surat yang lain, surat At-Tahrim. Meskipun kita belum tahu siapa iblis yang sebenarnya, jalan-jalan deui gitu Pak dina Quran teh. Ya. Misalkan di surat Al-Kahfi ayat 50 diulang lagi dialognya, disebutkan lagi kisahnya oleh Allah. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis disebat deui Pak. Ya, padahal atos kan, tapi nah disebat deui supaya kita perhatian. Ya diulang. Ternyata ada tambahan kana minal jinni. Dia dari golongan jin. Dina Al-Baqarah mah teu aya kana minal jinni teh. Langsung we aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dina Al-Kahfi mah aya kana minal jinni. Ini menjadi penjelas ya. Surat Al-Kahfi dan At-Tahrim ini menjadi penjelas bagi
ketidakjelasan keterangan yang disebutkan di surah Al-Baqarah. Itulah hebatnya kitab suci Al-Quran. Tidak ada kitab lain di muka bumi ini yang harus dijelaskan dengan ayat atau kalimat lain di halaman yang berbeda gitu Pak. Cobi Bapak kantos menakan kitab siga kieu nya teu kahartos cenah cik aya penjelasanna dikumpulkeun sadayana namanya jelas. Henteu aya Pak. Ya. Tidak ada. Nah, maka kesimpulannya ya, Al-Quran adalah kitab yang mengumpulkan, satu, kitab suci umat terdahulu, dua, mengumpulkan isyarat keilmuan, dan tiga, mengumpulkan ayat-ayat yang saling menjelaskan. Ini nanti dipahami ya, bahwa Al-Quran itu masuk kepada ilmu nakli. Ini penting nanti Pak ya, kedepannya insya Allah membahas tentang penafsiran Al-Quran yang ngararaco. Sigah kamari nuju viral sahabat pendeta Saifuddin Ibrahim nya ayanya yang menyebutkan Quran ini salah data sejarahnya. Kenapa di surah Maryam ayat ke-28 ya, Siti Maryam oleh Bani Israil disebut ya ukhta Harun gitu Pak. Hei saudari Harun. Masa Maryam disebut saudari Harun? Cenah gitu Pak, saur pendeta. Harun zaman Nabi Musa kan itu jaraknya dari Siti Maryam 1300 tahun. Wah, lalu dia menulis buku. Nami bukuna Dialog bersama Saddam Hussein. Saddam Hussein teh anakna, soalnya Saddam Hussein di Irak. Itu semuanya apa? Isi buku itu semuanya berisi tentang hujatan, hinaan kepada Quran. Ya. Yang paling ditonjolkan adalah kesalahan Quran menyebut Maryam sebagai saudari Harun. Nah, itu bisa dijawab kalau kita paham ini ya, ilmu akli dan nakli. Jadi menjelaskan tafsir itu ada di ilmu nakli. Ini ya, nomor satu. Apa itu ilmu nakli? Ilmu yang harus menukil, copy paste, niron. Tekenging kumaha urang, kedah niron, kasaha ka para ulama yang menulis kitab tafsir. Yang mana ulama itu mencantumkan riwayat dari tabi'in dari sahabat mendengar langsung dari Nabi diajari oleh Jibril alaihissalam, malaikat Jibril ti Allah langsung. Itu ilmu nakli. Ini semua ilmu nakli, tidak boleh pakai logika. Logika mah iya tah, ilmu akli, akal, ya. Matematik, logik, fisik, metafisik, etik dan politik itu baru pakai logika. Jadi selama Bapak dan Ibu berkecimpung di ilmu nakli, tidak bisa rujukannya ini tidak. Tapi ini hanya digunakan untuk membereskan kaidah saja, gitunya. Biasa, ilmu mantik bisa dipakai untuk tafsir, tapi bukan sebagai sumber, hanya sebagai alat. Sebagai alat, ya. Sebagai alat. Nantilah insya Allah dijelaskan ke depannya, apalagi tentang penafsiran-penafsiran yang diselewengkan oleh orang orientalis barat, misalkan ya, orang barat orientalis atau misionaris Kristen, atau juga mungkin orang Islam yang liberal, tentunya. Sekian dulu ya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, juga menjadikan motivasi beribadah dan menuntut ilmu lebih tinggi. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.